Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Syukur dengan NRP 204111030 dari Departemen Teknik Kimia Industri. Saya dari kelompok kecil Bunda Dewa dan kelompok besar Yudhistira. Berikut adalah video kesalahan berpikir. Ini adalah catatan Komnas Perempuan tahun 2020. Dapat dilanjut dengan video kesalahan berpikir. Permisi, Bu. Tunggu sebentar. Panji. Ayo. Ada apa, Panji? Saya mau bimbingan, Bu. Gampang, kalau itu bisa diatur. Bu, bimbingannya lain kali saja, Bu. Maaf. Tapi Permisi, Bu. Misi Bang, Ya. mau tanya, kalau kerambutan tuh di sini lewatin nggak ya? Ya. Makasih ya Bang. kalau menurut aku sih baju ini sih bisa dipakai cewek, bisa dipakai cowok, tapi kayaknya lebih kesannya kayak tomboy gitu kalau cewek yang make. Ini kemeja formal ya, ya biasa digunakan juga sih, maksudnya nggak yang terlalu esentrik gitu, jadi ya normal aja. Buat santai menurut gue pas, nggak formal dan ya udah bisa buat nongkrong, bisa buat sama teman-teman aja gitu. Gue melihat anak-anak skate tuh pakai banyak yang kayak outfitnya begini sih gitu, di pengalaman gue ya. Anak SMA, rok panjang. Bisa jadi dia duduk paling depan yang ngejawab semua pertanyaan guru, yang selalu angkat tangan ketika guru bertanya, dan jadi ketua kelompok atau bahkan ketua OSIS. Ya udah saklek gitu, ini dipakai buat anak sekolah, sopan gitu kan, yang mengerjakan tugas, yang memberi contekan gitu. Sopan, karena ya tadi satu ketutup, terus kedua juga nggak terlalu menampilkan lekuk tubuh. Kayaknya kebanyakan mama deh pakai baju gini deh. Mama gue tuh punya baju gini juga gitu loh. Bagus sih. Ini mungkin apa yang aku pakai ke kantor biasa. Mirip-mirip kayak gini juga dulu. Hijaber gitu biasanya pakai kayak gini, kayak yang loose tapi pengen sporty, ntar dia pakai apa, cats gitu di bawahnya biasanya. Mungkin bisa dibilang alim dari penampilan doang ya. Bajunya nggak ketat sama sekali, jadi enak dilihat. Nah, ini sangat sopan banget menjaga bagaimana berhijab seharusnya sih menurutku. Gue pertama lihat baju ini jadi ingat gerobak-gerobak cilok sama es teh manis yang dijual di deket SD. Mainnya kayaknya sih main di outdoor, mungkin main lari-larian atau main petak umpet atau apa gitu, jadinya bajunya juga kotor. Waktu itu aku berangkat kerja naik kereta seperti biasa. Waktu itu dempet-dempet karena memang ramai jam berangkat kerja. Tapi ketika sampai di Manggarai, Tiba terasa ada yang aneh mengganjal di area itu, dan ternyata ada seorang bapak-bapak yang megang-megang di belakang gua. Karena ketakutan gue nggak bisa berbuat apa-apa sampai turun. Waktu itu aku pulang kerja naik kereta seperti biasa. Pas sampai di stasiun tiba-tiba ada yang bilang, kayaknya enak nih digoyang.
Dan aku terus diikutin bahkan sampai naik ojol. Sampai abang ojolnya udah ikut marahin dia. Tapi ketika ditegur justru dia malah ngomong, "Sini saya kobel kelaminnya." Tapi ketika ditegur justru dia malah ngomong, "Sini saya kobel." Pengen gue. Kalau ada sapu pengen gue iniin. Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Ini seragam yang aku pakai selama 3 tahun SMA. Dan di 3 tahun itu aku selalu diminta. Puncaknya pas keterima SNMPTN, aku datang untuk ngurus cap 3 jari. Pakai seragam yang sama. Dan dia benar-benar megang tanganku dan temanku, ditarik sambil bilang, "Kalau nggak ada bapak, kalian nggak akan diterima loh. Cium dulu sini di dahi, pipi sama mulut, lanjutannya sih sesuka kalian ya." Gila, di sekolah loh. Wah, bingung gue mesti sekolahin anak gue di mana nanti. Kalau sekolah aja kayak gini nggak ada yang bisa dipercaya jadi. Gila banget sih. Pagi itu aku pakai setelan ini buat meeting di kantor klien. Aku yang memimpin presentasi ke klien dengan berdiri di depan ruang meeting sambil sesekali menulis rincian di papan tulis. Setelah meeting, manajer gue bilang, "Gila, lo tadi lihat si klien gak sih ngeliatin pantat lo mulu?" Langsung dia respon dengan anggukan dan tertawaan dari senior dan anggota tim lain. Terus dia pun bilang, "Bisalah lo minta tanda tangan surat penawaran sekalian sama bill hotel." Dia ngalamin, kenapa gue yang kesal ya? Setiap keluar kosan, aku selalu pakai baju panjang sejenis ini. Waktu itu kebetulan di depan kos lagi ada rumah yang direnovasi. Pas aku keluar, Kulin teriakin, "Mbak, teman saya ada yang naksir tuh, mau nganterin." Pernah juga diteriakin, "Neng, mau kemana?" Sekarang setiap mau keluar jadi ketakutan. Ya ternyata baju kayak gini nggak bisa juga merapikan pikiran orang terhadapnya gitu sih. Kasian lah, ini ketakutan mau keluar gitu kan. Udah rapi-rapi pakai beginian tetap digodain gitu kan. Waktu itu aku kelas 4 SD. Kebetulan aku lagi pulang sekolah sendirian dan pas udah sampai di depan rumah ada motor mau lewat. Otomatis aku minggir. Tapi motor ini langsung muter balik ke depanku dan tiba-tiba dia megang dadaku. Di situ aku shock. Dan cuma bisa diem di depan pagar rumah selama beberapa menit. Badanku nggak bisa bergerak sama sekali. Buat apa gitu loh? Kayak lu ngelampiaskan nafsu bejat ke anak SD gitu loh. Ya, setelah melihat cuplikan tadi, 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sendiri di malam hari di tempat sepi berbusana mini. Siapa bilang? Dari cuplikan tadi menunjukkan sebagian besar tindakan pelecehan masih menyasar pada perempuan dengan lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual adalah jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi, bukan di malam hari tetapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistika bukanlah faktor yang signifikan. Jadi sudahi saja perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Salah satu metode untuk mencegah pelecehan seksual bernama adalah 5D. 5 cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Yang pertama adalah ditegur. Ditegur secara tegas tanpa babi bu. Kita beraksi menghentikan pelecehan. Misalnya dengan menegur pelaku seketika. Ini metode paling jitu, tapi juga paling beresiko. Perlu keberanian lebih dan harus dipastikan situasi kita aman karena bisa saja si pelaku berbalik menyasar kita. Itu pula dengan korban. Pastikan posisinya tidak malah menjadi rentan ketika kita mengintervensi aksi pelaku. Pikirkan apakah situasinya tidak berpotensi memperburuk
apakah memang korban sedang berharap seseorang membelanya? Yang kedua, dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban maupun pelaku, sehingga pelecehan yang sedang terjadi bisa terhenti. Seperti pada video pertama tadi, yaitu apa sih nih? Kita mengajak ngomong, menanyakan gimana cara, apakah benar alamat ini, begitu-gitu. Atau menanyakan, maaf, sekarang jam berapa ya? Atau bertanya yang lainnya. Dan yang ketiga adalah melaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendiri, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan atau siapapun orang terdekat yang sanggup diajak bekerjasama melalui interferensi. Melapor ke polisi juga pilihan, tapi perlu diingat tidak semua korban akan merasa nyaman dengan keaktifan polisi, jadi andalkan penilaian terbijak. Yang keempat, ditenangkan. Untuk aksi pelecehan yang berlangsung sekejap atau memang sudah terjadi, kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan. Tapi jangan berparah keadaan dengan menanyakan atau mengorek-ngorek hal yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkannya. Rekaman kita perlu fokus ke aksi pelaku serta sebisa mungkin merekam pula petunjuk lokasi seperti marka jalan atau bangunan populer dan menyebutkan tanggal dan waktu. Itu wajib dicatat. Jangan malah langsung menyebarkannya kalau rekaman ke media sosial. Biarkan korban yang menentukan apa yang ingin ia lakukan dengan rekaman itu. Saya menyarankan pelaku untuk memperbanyak edukasi. Pentingnya menghargai orang lain. Pentingnya menahan hasrat dan nafsu diri sendiri. Semoga video ini menciptakan kesanggupan, mengendurkan kebungkaman. Tidak ada pernah istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga, saling bela. Karena kita semua berharga.